Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ada bersabda tentang 3 hal yang kata Rasulullah, 3 hal yang bisa merusak kalian. Apa kata Rasulullah? Fa'ammal muhlikat, maka ada 3 perkara, 3 masalah, 3 sifat yang bisa membinasakan kalian. Yang pertama kata Rasulullah, fasuhun muta', yaitu kekikiran yang diikuti, kekikiran yang diperturutkan. Yang kedua kata Rasulullah, wahawan muttaba', hawa nafsu yang ditaati, hawa nafsu yang selalu dipenuhi. Dan yang terakhir adalah wa ijabul mar'i binafsi, yaitu kesombongan, ujub, kebanggaan kepada diri sendiri. Inilah 3 hal yang mungkin menjadi pokok bahasan kita pada Jumat yang berbahagia ini. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, 3 hal yang menghancurkan atau 3 hal yang merusak itu kata Rasulullah, yang pertama adalah kekikiran yang diikuti. Kikir untuk mengeluarkan apa yang dimiliki. Terasa berat ketika harus menolong orang. Uang yang dikeluarkan, harta yang diinfakkan terasa besar nilainya. Ketika harus disedekahkan, ketika harus diberikan kepada orang yang membutuhkan. Pada saat yang sama dia tidak merasa berat ketika harus mentraktir teman koleganya untuk makan siang, untuk makan malam. Padahal teman koleganya pun ingin membayarkan dia. Padahal yang ditraktir pun tidak ingin ditraktir. Tapi tidak berat dia mengeluarkan uang puluhan, ratusan, ribu rupiah untuk mentraktir temannya, rekan bisnisnya, koleganya. Tapi untuk berinfak hanya puluhan ribu, bahkan lebih kecil daripada itu, terasa berat nilainya. Ini yang kita khawatirkan, adanya sebuah kekikiran yang kita taati, kekikiran yang kita ikutkan, yang kita ikuti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara salah satu parameter orang-orang yang beruntung kata Allah, orang-orang yang sukses kata Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 di bagian akhir Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun, kata Allah. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka sesungguhnya dialah orang-orang yang beruntung. Dialah orang-orang yang sukses, kata Allah Subhanahu wa taala. Di antara barometer, di antara kriteria orang yang beruntung adalah orang-orang yang tidak kikir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kita sadar bahwa apapun yang ada pada diri kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan itu semua. Dan Allah suka ketika titipannya digunakan kepada hal-hal yang Allah perintahkan, yang salah satunya adalah digunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di salah satu firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa salah satu keinginan seseorang yang ketika sudah tahu ajalnya, dia menginginkan agar ditunda agak sejenak agar dia bisa bersedekah. Dan secara logika, di mana letak logikanya ketika kemudian sesuatu dititipkan kepada kita dan yang menitipkan itu suka apabila kemudian yang dititipkan itu diberikan kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, kemudian kita tahan. Di mana letak logikanya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 tadi, ayat itu berkaitan dengan bagaimana pujian Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang Ansor yang membantu kaum muhajirin yang datang kepada dia.
Di awal-awal ayat-ayat ke-8, ayat-ayat ke-7 diceritakan bagaimana orang-orang Ansor membantu saudaranya dengan suatu bantuan, dengan suatu barang, dengan suatu pemberian yang sebenarnya dia sendiri membutuhkan bantuan itu. Dia membutuhkan barang itu. Yang kita khawatirkan adalah ketika kemudian kita merasa berat untuk berinfak, merasa berat untuk memberikan sebagian dari harta kita. Apalagi kalau kemudian hal itu sudah merupakan sebuah kewajiban pada diri kita. Entah zakat malkah namanya, entah zakat profesikah namanya, entah zakat fitrahkah namanya, entah berkurbankah namanya. Apalagi yang seperti itu. Dalam konteks kesosial, dalam konteks sosial saja, ketika ada yang membutuhkan kepada kita, maka usahakanlah kalau memang mungkin kita bantu, memang kita bisa membantu, bantulah. Harapan kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung dengan bantuan itu. Sebagaimana firman yang Allah berikan tadi, wa man syuqqa nafsihi wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah pelihara dari kekikiran dirinya, maka sungguh dialah orang yang beruntung. Ini perkara yang pertama yang Rasulullah sebutkan, yaitu kekikiran yang diikuti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat Rasulullah SAW yang kedua dari 3 hal yang merusak, sebagaimana yang kata Rasulullah SAW dalam hadisnya adalah wahawan muttaba, dan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Orang-orang yang apa kata nafsunya dia ikuti. Bagi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, maka apa-apa yang ada pada dirinya senantiasa kurang. Apa-apa yang telah dia miliki senantiasa tidak bisa membuat dia puas. Dan dia selalu melihat bahwa yang ada pada orang lain itu lebih baik. Dan dia berusaha untuk memiliki dan mengambil hak orang lain. Dan itu dia perturutkan, tidak pernah bisa dia rem. Sangat indah penggambaran Al-Quran terhadap orang-orang yang seperti ini. Ketika Allah mengatakan dalam surat surat Al-Furqan, ayat ke-43 yang juga tadi khatib bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawah, afa anta takunu alaihi wakila. Dan tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya, menjadikan Tuhan, dikatakan situ. Karena dikatakan kalimatnya ilah. Menjadikan ilah. Menjadikan sesuatu yang diikuti, disembah, digandrungi, dicintai, dan tidak pernah ditolak. Itu namanya ilah. Dia jadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Apapun kata nafsunya diikuti. Sehingga kita lihat orang-orang seperti ini, yang menjadi frame utama dia, yang menjadi target utama dia bagaimana memiliki apa yang diinginkan oleh nafsunya. Persoalan cara, persoalan mekanisme, persoalan aturan, mereka tidak perlukan lagi. Mereka akan mencari segala cara. Tidak perlu lagi halal haram, tidak perlu lagi apakah itu merusak atau tidak. Ini bahayanya ketika orang memperturutkan hawa nafsunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahagian yang ketiga atau yang terakhir, pesan Rasulullah SAW terhadap 3 hal yang merusak adalah, kata Rasulullah, orang-orang yang merasa sombong dengan keadaan dirinya, orang-orang yang merasa ujub dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan berita-berita yang ada di media sosial, di media massa, di media cetak akhir-akhir ini, banyak dipenuhi dengan berita-berita bagaimana Los Angeles terbakar. Sampai kemarin sudah lebih dari 12.000 rumah yang terbakar. Sampai kemarin sudah mencapai angka 25 orang yang meninggal. Sudah puluhan kilometer persegi area yang terbakar.
Saya tidak ingin bermain dengan bagaimana kutukan Allah dan seterusnya. Saya tidak ingin bermain pada tataran itu. Tapi yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bagaimana ketika Allah sudah punya kuasa, maka kesombongan manusia tidak ada lagi tempatnya. Bagaimana ketika Allah sudah menunjukkan kuasanya, maka manusia benar-benar menjadi makhluk yang sama sekali tidak berdaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amerika terkenal sebagai negara yang paling maju dalam dunia penerbangan. Teknologi pemadaman api saat ini sudah demikian canggih. Bisa mengubah air menjadi sebuah kabut, yang kabut itu lebih mudah api padam. Bisa bahkan dengan suara memadamkan api, karena suara itu bisa memecahkan molekul-molekul hidrogen, molekul-molekul udara sedemikian rupa sehingga api tidak sampai bersenyawa dengan udara. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, segala macam itu tidak ada artinya di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Maka dalam konteks yang kita bahas sekarang ini, maka seorang mukmin terhadap peristiwa ini yang perlu kita ambil pelajaran adalah betapa maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Khatib sempat bertanya kepada salah seorang yang paham tentang masalah bahan bakar. Ada dua yang cukup mengganjal dalam kebakaran Los Angeles itu. Yang pertama, kenapa api bisa nyebrang ke jalan? Kenapa api bisa menyeberangi jalan sementara aspalnya tidak terbakar? Api berasal dari bukit, sementara yang terbakar bangunan-bangunan, dan antara bukit dengan bangunan dipisahkan oleh jalan yang cukup lebar. Bagaimana ceritanya api bisa menyeberang? Ternyata itu terjawab dengan angin. Angin yang kemudian menyeberangkan percikan-percikan api yang kemudian membakar. Selesai pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa rumah yang hancur sampai sehancur-hancurnya? Padahal rumah itu ada tembok. Tembok itu ada batu. Kenapa batunya ikut habis? Kenapa rumahnya ikut habis? Jawaban imani adalah Allah yang memerintahkan itu semua. Jawaban sainsnya, kawan saya bilang, dalam kondisi tertentu memang api bisa membakar batu. Atau dalam bahasa lainnya, batu bisa menjadi bahan bakar. Saya kemudian merinding dan menemukan satu ayat dalam Al-Quran, di mana nanti di akhirat, di neraka nanti, bahan bakar neraka itu terdiri dari manusia dan batu. Saya kemudian merinding melihat bagaimana maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala ketika Allah sudah berkehendak di negara yang begitu maju dalam penerbangan, yang kalau mereka mau mereka bisa buat pesawat-pesawat yang canggih untuk memadamkan api, karena teknologi penerbangan mereka nomor 1 di dunia. Tapi di hadapan kemahabesaran Allah, kesombongan manusia kalau dia sombong tidak ada apa-apanya, tidak berdaya sama sekali. Maka terlepas dari itu semua, kita mengambil sebuah pelajaran. Jangan sampai sedikit kelebihan yang Allah berikan kepada diri kita membuat kita sombong. Karena perkara sombong merupakan perkara yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah suatu sifat yang hanya bisa dimiliki oleh Allah sendiri saja. Tidak pantas manusia memilikinya. Karena memang tidak ada yang kita sombongkan di hadapan Zat yang Maha Kuasa. Hanya kombinasi 3 makhluk Allah, api, angin, dan air, manusia sudah tidak berdaya. Dan bukankah fenomena yang terjadi di Amerika membuat kita kemudian melihat betapa Allah, kalau Allah berkehendak, kun fayakun, terjadi. Hampir separuh Amerika membara, sementara separuh lainnya terjadi membeku oleh badai salju. Bukankah ini pertunjukan kebesaran Allah SWT yang tampak di depan mata kita? Maka kalau ini tidak membuat kita tunduk kepada Allah SWT, dengan cara apa lagi Allah harus menunjukkan kekuasaannya kepada kita untuk kita mengakui kekecilan, kelemahan, kedoifan diri kita, dan sekaligus mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hadirin rahimakumullah, kita baru mengakui itu semua setelah kemudian kita tampak pada diri kita ada matahari yang terbit dari barat.
Jangan sampai itu semua terlambat kita lakukan ketika kemudian kabut dukhon sudah sampai ke rumah kita. Ketika itu terjadi, maka penyesalan dan kesadaran kita sudah sangat datang terlambat. Jangan sampai pula kita dengan kelebihan yang ada pada diri kita, berupa kelebihan ilmu, membuat kita menjadi sombong. Karena ketika ilmu kita banyak, pada saat yang sama kita lemah dalam bidang ilmu-ilmu yang lain. Ketika menjadi terlalu paham satu masalah, pada saat yang sama kita menjadi lemah dalam masalah yang lain. Ada seorang profesor di sebuah negara maju. Dia begitu paham satu masalah yang sangat sempit, begitu dalam masalah yang dia kuasai. Ketika kemudian ditanyakan satu masalah yang berdekatan dengan itu, dengan gampang, dengan spontan dia mengatakan, I don't know, saya nggak tahu. Padahal bidang itu, kalau dalam sisi ilmu, masih dalam rumpun bidang yang sama, masih dalam ilmu yang sama. Tapi karena dia terlalu dalam mendalami satu masalah, bidang yang lain, dia tidak paham. Manusia, di balik kelebihannya, punya banyak kelemahan. Manusia, di balik pangkat dan kedudukannya, punya banyak sisi-sisi kelemahan. Tidak ada tempat kesombongan bagi kita kalau kita menyadari. Mudah-mudahan 3 hal yang Rasulullah pesankan kepada kita bisa menjadi bekal bagi kita untuk tidak menjadi orang yang kikir, untuk tidak menjadi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu. Untuk apa kita kikir kalau semuanya kepunyaan Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah mau menariknya gampang. Dan sebaliknya, kalau Allah ingin memberikannya gampang dan mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita senantiasa menjadi orang-orang yang rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang senantiasa membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu rasanya untuk membuat kita sadar Allah harus mempertontonkan kebesarannya dengan cara membakar ini, membakar itu, menggoncangkan ini, menggoncangkan itu, mengirimkan badai air, badai salju, segala macamnya. Bagi orang yang beriman, senantiasa Allah bisa besar di hadapan dia. Karena itulah esensi kita sebagai seorang hamba, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dalam keseharian kita, dalam hati kita, dan dalam hari-hari kita. Mudah-mudahan kita Allah bimbing dan Allah bina selalu untuk menjadi orang-orang yang berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjauhkan hati kita dari sifat-sifat kibir, sifat-sifat sombong, sifat-sifat kikir, dan sifat-sifat memperturutkan hawa nafsu kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.